Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Cahyani Putri. Hari ini kita akan membahas tentang statistika. Statistika itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada penyajian data statistik, ukuran pemusatan data, ukuran letak, dan penyebaran data. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang penyajian data statistik yang meliputi penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi, penyajian data dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Apa sih statistika itu? Statistika adalah suatu cabang matematika yang berhubungan dengan metode mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menyimpulkan data. Statistik adalah hal-hal yang berkenaan dengan data. Statistik biasanya berupa rata-rata, median, modus, dan lain-lain. Penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada tabel distribusi frekuensi tunggal. Untuk suatu data dengan ukuran besar, N lebih besar dari 30, biasanya data disusun terlebih dahulu dalam bentuk tabel yang disebut daftar distribusi frekuensi atau daftar sebaran frekuensi. Berikut adalah contoh tabel distribusi frekuensi tunggal. Tabel di samping disebut sebagai tabel distribusi frekuensi karena datanya tunggal, disebut tabel distribusi frekuensi tunggal karena di sini nilainya hanya mencakup satu nilai pada setiap tabelnya. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi bergolong atau berkelompok. Distribusi frekuensi bergolong sering pula disebut distribusi frekuensi berkelompok dan datanya disebut data berkelompok. Ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi berkelompok. Di sini nilainya adalah rentang dari 141 sampai 145, 146 sampai 150. Ini berbeda ya dengan data yang tadi tunggal. Nah, berikut adalah beberapa istilah yang perlu dipahami dalam distribusi bergolong sebagai berikut. Yang pertama adalah interval kelas, yaitu tiap-tiap kelompok disebut interval kelas. Contohnya 141 sampai 145, 146, 150, dan seterusnya. Jadi, ini merupakan sebuah interval kelas. Yang kedua ada batas kelas, nilai yang terdapat pada suatu kelas interval. Batas kelas dibagi menjadi dua, yaitu ada batas bawah kelas dan batas atas kelas. Untuk batas bawah kelas adalah yang 141, 146, 151, 156, dan seterusnya. Untuk batas atas kelas adalah yang 145, 150, 155, 160, dan seterusnya. Yang ketiga ada tipe kelas. Tipe kelas juga dibagi menjadi dua, yaitu tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Contohnya, tepi kelas bawah itu adalah yang 141. 141 dikurang 0,5. Jadinya tepi kelas bawah untuk kelas yang pertama yaitu 140,5. Nah, sedangkan tepi atas kelas adalah batas atas ditambah 0,5. Jadinya 145 ditambah 0,5 sama dengan 145,5. Panjang kelas adalah selisih antara tepi bawah dan tepi atas kelas dengan interval yang sama. Nah, jadi selisih di antara satu interval kelas ini. Nah, tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas. Jadinya tepi atasnya 145,5 dikurang 140,5. Titik tengah yaitu nilai yang terdapat pada tengah-tengah kelas. Titik tengah adalah setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Jadi ini adalah nilai tengahnya. Jadi batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, selanjutnya adalah cara membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama, tentukan nilai terbesar dan nilai terkecil, lalu tentukan jangkauannya. Jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Yang kedua, tentukan banyak kelas menggunakan kaidah empiris terus, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dengan N adalah banyaknya data. Yang ketiga, tentukan panjang kelas. Panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Yang keempat, menggunakan panjang kelas yang diperoleh, kemudian menetapkan kelas-kelas sehingga mencakup
semua nilai data. Yang kelima, tentukan frekuensi pada masing-masing kelas interval. Selanjutnya ada contoh soal. Data nilai ulangan dari 40 siswa adalah sebagai berikut. Buatlah daftar distribusi tunggal. Yang pertama adalah kita masukkan nilai-nilai yang tertera pada data tersebut. 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu masukkan frekuensinya. 3 ada 1, 4-nya ada 7, 5-nya ada 8, dan seterusnya. Contoh soal yang kedua, diberikan sebuah data hasil ulangan matematika siswa sebagai berikut. Buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Pertama-tama, kita mencari dulu nilai terbesar dari data tersebut, yaitu 75. Sedangkan nilai terkecilnya yaitu 41. Dan kita akan mengetahui jangkauannya yaitu 34. Yang kedua, mencari banyaknya kelas. Dengan banyaknya data sebanyak 30, maka dapat menghitung banyaknya kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log 30 sama dengan 5,87 yang dibulatkan menjadi 6. Ini bisa dihitung menggunakan kalkulator ya. Panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya adalah 34, banyaknya kelasnya adalah 6. Jadinya 34 dibagi 6 sama dengan 5,66 dan dibulatkan menjadi 6. Nah, setelah mendapatkan data-data tersebut, kita dapat membuat tabel distribusi berkelompoknya. Nah, dengan panjang kelas 6, berarti dalam satu interval kelas itu jaraknya adalah 6. 41 ke 46. Jadinya bukan 46 dikurangi 41, tetapi 41-nya ikut. Jadinya panjang kelas adalah 6. Lalu banyaknya kelas adalah 6. Banyaknya kelas adalah yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita masukkan frekuensinya. 41 sampai 46 ada 2, 47, 52 ada 3, 53 sampai 58 ada 4, dan seterusnya. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Histogram adalah bentuk penyajian daftar distribusi frekuensi yang menggunakan gambar persegi panjang. Jika pada diagram batang-batangnya terpisah, maka histogram batang-batangnya berimpitan. Histogram biasanya digunakan untuk menyajikan keterangan-keterangan yang sebelumnya disajikan dengan distribusi frekuensi tunggal maupun kelompok. Poligon frekuensi. Apabila titik-titik pada tengah permukaan dari histogram digabungkan dengan garis dan batang-batangnya dihapus, maka diperoleh diagram garis yang disebut poligon frekuensi. OGIF atau yang bisa disebut poligon frekuensi kumulatif. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Berikut adalah contohnya. Contoh histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Diketahui data sebagai berikut. Data ini merupakan data hasil nilai ulangan ujian matematika. Nah, kita dapat menggunakan yang pertama adalah histogram. 41 sampai 50 dengan frekuensinya 1, yang kedua 51 sampai 60 dengan frekuensinya 6, 61 sampai 70 dengan frekuensinya 9, 71 sampai 80 dan 81 sampai 90 dengan frekuensinya 11, dan 91 sampai 100 dengan frekuensinya 6. Selanjutnya yaitu menggunakan poligon frekuensi nilai ujian matematika. Jadi ini merupakan sama aja kayak yang tadi histogram, hanya dia ditaruh titiknya di tengah dan ditarik garis. Jadinya seperti ini. Selanjutnya OGIF, nilai ujian matematika. Nah, yang ini sedikit berbeda karena ini merupakan nilai kumulatif dari frekuensinya merupakan nilai kumulatif. Nah, jadinya untuk 41 sampai 50 dia di sini ada 1 data. Untuk 51 sampai 60 ada 6 data. Karena dia kumulatif,
jadinya ditambahkan dengan data sebelumnya, jadinya 1 ditambah 6, jadinya berada pada titik 7. Nah, untuk 61 sampai 70 ada 9 data, jadinya 9 ditambah dengan data sebelumnya, yaitu 9 ditambah 7, jadinya ada 16 dan titiknya ada di 16. Untuk 71 sampai 80 itu frekuensinya ada 11. Nah, lalu dikumulatifkan jadinya 11 ditambah dengan 16, jadinya 27, titiknya ada di sini. Dan seterusnya sampai data terakhir, yaitu dengan jumlahnya adalah 44. Jadi kumulatifnya yaitu 44 data. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.